Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Di video kali ini kita akan sama-sama kembali lagi menyaksikan cuplikan video menarik tentang berita politik hari ini. Bagaimana kelanjutan berita tentang PDIP di kantor PDIP di Sumatera Utara yang mencopot tidak memasang foto Presiden Jokowi. Jadi di kantor PDIP loh, di kantor DPD kalau nggak salah. Tapi kita cari tahu beritanya seperti apa. Let's go. Hasto soal foto Jokowi dicopot di kantor DPD PDIP. Tak ada arahan dari dari DPP, tak ada arahan. Arahan dari DPP PDI Perjuangan karena apanya? Fotonya Bapak nggak ada di kantor Pada Jokowi semakin marah. tidak ada arahan dari DPP PDI Perjuangan karena Presiden ya saat ini adalah Pak Jokowi dan Wakil Presiden adalah Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dihormati ya oleh PDI Perjuangan. Hormati kok begitu. Ya ada beberapa ekspresi karena memang misalnya beberapa waktu yang lalu di dalam forum penyelamat reformasi dan demokrasi ada yang mencoba mengekspresikan di dalam berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan termasuk rekayasa hukum melalui putusan nomor 90 dengan cara-cara yang seperti itu, yaitu bagian dari negara demokrasi yang dihormati oleh PDI Perjuangan. Informasi bahwa itu terjadi di banyak wilayah yang dilakukan ya sebagai respon ya bahwa seorang presiden itu sumpah setianya adalah menjalankan konstitusi dan undang-undang dengan seluruh-seluruhnya. Ketika prinsip-prinsip itu dilanggar dan tidak memberikan keteladanan, maka muncul ya berbagai respon. Apanya? Ya foto aja. Hati-hati netizen kita sangar-sangar loh Pak. Hati-hati Pak. Itu hanya menjadi bumerang dan akan merugikan mereka sendiri sebenarnya. Hanya foto saja. Tenang sekali jawaban Joko Widodo ketika ditanya tidak adanya foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Begitu kalau Kingmaker menjawab segala sesuatu ya. Tenang, kalem. Hanya foto saja. Walaupun hanya berbentuk foto, setidaknya itu sudah banyak melukai rakyat Indonesia. Karena itu bukan MTS, bukan madrasah, bukan SD, bukan SMP yang di ruangan kelasnya hilang satu masih wajar. Itu kantor DPD, sedang ada acara diliput media. Dan alasannya juga nggak masuk akal. Jatuh. Karena masang baligo. Rusak. Kalau jatuh, kenapa nggak Tapi kok dipasang lagi? Takut ya? Bentar lagi pilkada. Masih terngiang-ngiang yang 16% kan? Iyalah, ngeri sekali kalau udah berani-berani menyerang presiden. Karena kalau sifat rakyat Indonesia itu tidak bisa mencintai presidennya, pasti akan bisa menghargai presidennya. Menghargai presiden yang menjabat atau yang sudah tidak menjabat. Oh, kalau rakyat Indonesia tuh nggak tahu dah kalau rakyat luar negeri mah. Ya kan? Itu kan kantor DPD, bos. Bukan ruangan kelas. Kalau ruangan kelas hilang satu suka wajar. Apalagi ada media yang meliput. Jangan pada lupa ngopi. NKRI harga mati. Asik. Jadi akhirnya setiap hari Ya Allah. Oh ini yang buat berdoa di gereja, saya juga punya masjid. Dia punya beragam nih. Nih bantong nih, ini sepanjang orang ini. masa nggak boleh berdoa di rumah. Ini oknum-oknum perusak NKRI ini katanya sudah ditangkap mereka ya. Masing-masing ini sepi, tengah-tengah sepi. Tengah rame. Kamu kapan sih saya begini? Jangan bikin begini lah. Kamu kalau begini mau nggak? Gitu aja. Kenapa? Jelasin ya. Kamu kenal saya, Ya berdoa di gereja, di sini pokoknya nggak percaya ada ginian.
Enggak, setiap hari Udah, udah ngerti udah. apa sih maunya. Daripada rame nih kampung ada lu. Setelan HTI itu. Masing-masing pulang. Nggak ngerti Besok saya setiap diangkat apa lagi sih besok. maunya di sini. Buset, balik. Ayo. Ya udah. Jadinya Sore ini tokoh Nah, nasional kita Hercules Bang Hercules bersuara ya. kita diminta pendapat tentang adanya intimidasi dan penganiayaan orang yang berdoa walaupun berbeda agama di Tangerang Selatan. Bagaimana sikap dan penegakan hukum Kan menurut ini Bang kan Hercules? hal yang sensitif sekali teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hercules sangat prihatin dengan kejadian yang terjadi di Kabupaten Tangerang Selatan yang saudara-saudara dari umat Nasrani yang mengadakan berdoa di tempat tinggal mereka, tapi tiba-tiba diserang oleh orang-orang dan yang mengaku orang-orang Muslim ya. Jadi saya sebagai seorang Muslim dan saya prihatin sekali dengan kejadian itu. Kenapa itu harus terjadi? Orang berdoa kok orang harus minta izin ya. Negara kita ini adalah negara berpancasila ya. Negara dari Sabang sampai Merauke, berbagai agama. Kalau nama ini berbagai agama, orang berdoa itu harus saling dihormati, harus saling dihargai. Jadi dari saya pribadi prihatin dan saya pribadi juga mengharapkan para penegak hukum untuk menangkap pelaku-pelaku oknum mengatasnamakan Muslim Ya, untuk mengganggu atau menyerang, bahkan ada yang terjadi pembacokan. Nah ini harus aparat penegak hukum, terutama Bapak dari Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolres dan seluruh jajarannya untuk menangkap pelaku-pelaku itu untuk diadili dan masukkan mereka ke penjara supaya untuk buat efek jerak buat yang lain-lain nanti tidak akan terjadi lagi dan tidak akan ulang lagi mengatasnamakan Muslim. ya. Mengatasnamakan agama Muslim. Karena agama Muslim ini di Indonesia ini paling terbesar di Indonesia ini. Jadi ini akan merusak nama besar, nama baiknya umat Muslim. Jadi saya pribadi mengharapkan untuk Bapak Kepolisian, khususnya Kapolres, Tamsel untuk menangkap semua pelaku-pelakunya dan memasukkan mereka ke penjara semua. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita selesaikan di sana. Apabila tidak selesai, Aduh, perang. intinya seperti ini. Ya, kita tidak pernah cari musuh. Tapi kalau ada musuh kita tidak akan Nah, kita selesaikan di sana. Ini Apabila kan ngeri kan teman-teman. Jika ada oknum yang mengatasnamakan satu golongan tertentu dan kemudian mengatasnamakan dirinya dari agama tertentu dan kemudian menjadikan itu sebuah alasan untuk dia berbuat semena-mena terhadap orang lain. Ya, orang kok mau ibadah, mau doa dilarang dan sampai ada pembancokan, penganiayaan terjadi. Ini kan negara Pancasila dan setiap kita, setiap individu yang tinggal di Indonesia itu dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh konstitusi untuk bisa memegang atau memeluk kepercayaan masing-masing dan untuk beribadah kepada Tuhan yang mereka percaya masing-masing. Dan itu harus dihargai. Tapi ini oknum RT, manusia bejat ini yang mengatasnamakan umat Islam. Dia pakai-pakai nama umat Islam. Padahal yang dibacok itu katanya adalah umat Muslim yang membela di situ. Ya, dia mau membuat kerusuhan tadi. Kalian bisa melihat begitu banyak timbul kemarahan bukan dari umat Kristen, tapi dari umat Muslim pun emosi karena dia bawa nama Muslim untuk melakukan hal-hal yang benar-benar itu bertolak belakang dengan ajaran Muslim itu sendiri. Ya, ini manusia perusak bangsa ini. Ya, tangkap, kalau perlu sudah dalam sel hajar aja. RT pemimpin kayak gitu. Itu bobrok jadinya ya. Itu manusia kurang ajar itu teman-teman ya. Hanya merusak. Ini hal soal SARA ini benar-benar sensitif sekali di negeri ini dan masih saja menjamur terus ada. Untuk pelarangan orang beribadah di mana-mana masih saja terjadi sampai detik ini tuh teman-teman.
Untuk itu makanya kenapa kita harus pilih pemimpin yang benar-benar mau untuk memberantas hal ini. Ya, saya menaruh harapan besar kepada seorang Gibran Rakabuming Raka. Semoga Tuhan memberikan hikmat kepada dia agar supaya dia bisa lebih tegas untuk mengatasi hal-hal seperti ini yang terus saja masih terjadi. Ya, saya pikir pihak kepolisian, saya rasa saya sudah mendengar berita bahwa mereka ada 4 orang yang ketangkap ya. Ya, oknum ini salah satunya yang ketua RT itu atau mantan RT, saya juga nggak tahu. Katanya sudah ditangkap. Apresiasi untuk petugas kepolisian yang dengan gerak cepat untuk menangkap agar supaya emosi dari masyarakat yang kalian lihat tadi, banyak masyarakat emosi itu kepada mereka tidak main hakim sendiri. Tapi untungnya masyarakat se-emosi apapun, mereka masih menyerahkan kedaulatan kepada kepolisian. Ya. Dan bersyukur juga pihak kepolisian merespon hal itu dengan baik dan gerak cepat. Kalau mungkin kepolisian tidak bergerak cepat dan lama-lama berfoya-foya untuk menangkap para pelaku oknum-oknum ini, maka bisa jadi mereka bertindak atau main hakim sendiri. Mereka akan serbu, ada yang sudah teriak perang, itu kan bahaya untuk keutuhan NKRI ini. Hanya dari ulah orang-orang bejat ini, orang-orang yang tidak punya akal sehat, orang yang sudah stres, hanya dari segelintir orang ini, sehingga bisa terjadi perpecahan besar di tengah-tengah bangsa ini. Itu jangan sampai terjadi ya. Untuk itu, apresiasi kepada kepolisian yang sudah menangkap 4 orang pelaku. Dan ya, kalian bisa tulis di kolom komentar bagaimana dengan pendapat kalian soal berita ini. Saya Vicky Himpong pamit, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.